mendekatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba padamu. Assalamualaikum Bu Ais. Apakah Waalaikumsalam. saya dapat meminta waktunya Bu Ais? Waalaikumsalam Bu, monggo. Apa yang bisa saya bantu Bu, atau apa yang ingin dibicarakan? Oke. Bu, saya pada kesempatan kali ini ingin membahas masalah murid saya, di mana murid saya itu tuh Bu, ada kasusnya itu hampir setiap bulan itu menitikkan absen A. Dia itu merekor lah ibaratnya dalam bulan ini punya A sekali, bulan depan punya A sekali. Jadi selama dia masuk di kelas 11 ini, kebetulan saya kan ngajar di kelas 11, itu saya sudah melihat dalam tiap-tiap bulannya dia itu suka alfa masuk tanpa keterangan pada salah satu murid. Seperti itu Bu. Oke. Nah, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini? Nanti saya mengharapkan ya terselesaikannya atau didapatkannya solusi dari permasalahan siswa tersebut agar dia berkurang kegiatan yang tidak sesuai aturan tadi nggih Bu, yang dimana dia selalu A dalam tiap-tiap bulannya, minimal itu ada satu, seperti itu Bu. Situasinya sekarang seperti apa Bu? Situasinya sekarang anak tersebut sebenarnya anak tersebut itu adalah anak yang baik di dalam kelas, yang mendengarkan, mencatat, mau maju, mau menjawab. Hanya saja sesekali anak tersebut itu tiba-tiba, misalkan dalam satu bulan, dalam hari tertentu dia itu tidak berangkat tanpa alasan. Ini backgroundnya dari anak tersebut. Memang kebetulan anak tersebut adalah anak yatim, sehingga dia sebenarnya tidak hidup bersama orang tuanya, di mana ayahnya sudah meninggal dan ibunya juga berada jauh di luar kota, dan kebetulan dia ada di salah satu pondok di kota Pekalongan, sehingga anak tersebut menggunakan transportasi sepeda ketika berangkat sekolah. Dan yang sering menjadi alasannya adalah masalah gangguan sepeda pada sepedanya, sehingga dia itu tidak berangkat seperti itu. Mungkin pernah sekali Bu memberikan alasan bahwa dia itu sepedanya rusak, kemudian akhirnya tidak ada yang bisa dia mintai tolong bonceng, dan juga dari tempatnya pondoknya itu ke sekolah itu tidak ada public transportation, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk alpa, seperti itu. Apa yang mempengaruhi hal tersebut Bu? Dengan melihat latar belakang anak, terus tiap bulannya ada absen alpanya atau tanpa keterangan? Ya, setahu saya, setelah saya melakukan analisis terhadap anak tersebut Bu, mungkin anak tersebut itu kurang kasih sayang orang tua ya. Secara umum bahwa kita tahu tadi saya sudah menceritakan bahwa ayahnya itu sudah wafat, sudah tidak ada, dan dia jauh dari ibunya, sehingga perhatiannya itu juga kurang. Mungkin yang didapatkan hanyalah perhatian umum dari pengasuh pondoknya, padahal kan kita tahu pengasuh di pondok juga beliau pasti banyak juga santri-santriwatinya yang harus diperhatikan, sehingga tidak fokus terhadap anak tersebut, seperti itu. Jadi situasi apa yang Ibu inginkan, seperti apa? Ya, harapan saya nanti dia akan ada perubahan dalam hal sikap, jadi dia tidak akan sering A dalam tiap-tiap bulannya. Ya minimal kalau memang tidak berangkat ya bisa izin dan sebagainya, seperti itu. Selama ini yang sudah saya lakukan itu melakukan pendekatan ke anaknya, Bu. Saya sebenarnya sudah melakukan pendekatan. Saya juga melakukan pendekatan kepada teman-teman satu kelasnya untuk selalu mengingatkan bahwa usahakan ya kalian itu selalu berangkat.
pada anaknya sendiri saya juga melakukan seperti itu. Saya coba untuk sentuh hatinya, untuk berbicara face to face, empat mata, sehingga dia mau untuk perubahan ya. Awalnya mungkin memang dulunya mungkin lebih parah ya Bu, yang kalau sekarang mungkin tidak separah yang dulu, udah ada perubahan, hanya saja kan masih dia sering di 1 bulannya masih ada 1 kali seperti itu. Yang saya harapannya ke depannya tidak ada seperti itu. Kemarin yang sudah saya lakukan juga, selain saya sudah melakukan usaha face to face dengan dia, saya juga sudah berusaha melibatkan dari BK gitu untuk membantu nasihati, karena mungkin guru BK juga memiliki data yang lebih akurat daripada saya terhadap anak tersebut, sehingga lebih bisa untuk memberikan ajakan yang positif akan perubahannya, sehingga memang benar ada perubahan dari yang dari awal masuk dulu sering, tapi sekarang agak berkurang seperti itu. Bagus sekali Bu, jenengan sudah berkoordinasi atau berkolaborasi dengan guru BK untuk mengatasi masalah anak tersebut. Nah, ada gagasan apa Bu untuk mengatasi apa lagi agar anak tersebut tidak sering alfa atau berangkat tanpa keterangan, tidak berangkat tanpa keterangan seperti itu. Nah, gagasan saya lain sebenarnya ini sudah pernah saya lakukan mungkin belum kontinu ya Bu, itu yang masih belum bisa kontinunya, itulah yang belum membawa dampak yang signifikan. Saya sudah menghubungi pengasuhnya yang ada di dalam pondok, di mana pengasuh tersebut saya mintai tolong untuk memandu untuk sebagai wali orang tuanya itu loh Bu, agar selalu mengingatkan anak tersebut. Ini salah satu bentuk kolaborasi terhadap wali murid. Namun mungkin kemarin saya belum secara intens, yang mungkin gagasan saya ke depannya juga ini akan saya intenskan kepada walinya dan juga menghubungi orang tuanya seperti itu Bu. Ya, bagus sekali Bu Ayun, jenengan sudah menghubungi pihak panti, terus menghubungi, ada usaha untuk menghubungi ibunya atau wali di pondok. Nah, apa yang harus disiapkan untuk mencapai gagasan itu Ibu? Ya, ini sementara ini saya akan melakukan itu Bu, pendekatan kepada walinya ini secara personal ya, melalui WA, karena saat ini memang beliau jauh ada di sana dan saya ada di sini, karena masalah anak tersebut juga sebenarnya tidak terlalu parah, karena memang anak tersebut tidak bermasalah dengan pembelajaran, artinya anak tersebut mengikuti pembelajaran sebenarnya sudah baik, hanya saja sesekali umat ketika dia itu suka alfa seperti itu, hanya sesekali, sehingga saya akan melakukan pendekatannya. Ya, langkah pertama pastinya ini saya tetap akan memantau anaknya selalu, yang langkah keduanya juga akan mengkontinukan tadi secara WA, meskipun dari WA ataupun telepon, untuk menghubungi walinya dan juga orang tuanya agar bisa membantu saya untuk ibaratnya mengingatkan. Kan kalau saya sendiri yang mengingatkan anak tersebut pastinya tidak mampu saya otomatis yang saya lakukan seperti itu. Saya juga akan mencoba untuk membuat catatan perubahan dari anak tersebut yang adakah perubahan dari waktu ke waktu, awalnya A-nya berapa jadi berapa, apakah nanti pada akhirnya akan menghilang. Yang saya harapkan seperti di tujuan awal, bahwa anak tersebut akan bisa tidak meninggalkan jejak A, seperti itu di dalam presensi khususnya ya, secara garis besarnya seperti itu Bu. Iya Bu, bagus sekali ya langkah-langkah yang akan jenengan lakukan untuk memastikan hal ini berjalan atau tidak. Ada nggak Bu, apa yang bisa memastikan hal ini berjalan? Oke, nanti saya juga untuk memastikan hal ini berjalan, saya paling akan melakukan itu tadi Bu, pemantauan secara kontinu lah. Saya juga akan membuat buku perkembangan anak tersebut ya, jurnal. Kalau saya memang memiliki jurnal di kelas maupun jurnal guru itu sendiri, saya akan mengevaluasinya dengan ya mungkin seksama lah. Semoga aja nanti
dari yang ada di dalam catatan-catatan saya itu bisa melihat, saya bisa merefleksikan diri seperti yang seharusnya saya lakukan sebagai guru, bahwa oh ternyata yang saya lakukan ini sudah benar dan atau belum, atau kurang sesuai dengan hasilnya yang pada anak itu. Nanti feedbacknya seperti apa kan akan saya usahakan catat, sehingga komitmen saya sendiri untuk agar rencana saya tadi yang berjalan, ya saya akan selalu mendampingi anak tersebut, Bu. Mendampingi anak tersebut minimal kalau tidak setiap hari, ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nanti saya akan berusaha untuk tetap mengingatkan, nak seperti ini kan mungkin dia kalau tidak selalu diingatkan mungkin tidak berubah. Kemudian saya juga akan berusaha untuk tadi melanggengkan komitmen, melanggengkan kerjasama dengan BK, dengan guru-guru lain yang mungkin juga dekat dengan anak tersebut di dalam kelas tersebut, dan juga dengan pengasuhnya dan juga dengan orang tuanya khususnya, walaupun hanya ada ibunya saja, mungkin saya akan tetap meminta bantuannya sehingga akan terjadi perubahan yang bagus sesuai dengan yang saya harapkan, ada perubahan sehingga di tahun depan ini, harapan saya kan ini semester 1 ya Bu, nanti penerimaan rapot, setelah penerimaan rapot masuk di semester 2 akan ada perubahan yang baik dan tidak seperti yang di semester 1 ini, seperti itu Bu. Ya, baik Bu. Apa kriteria yang menurut Anda baik, yang Anda inginkan dalam perubahan si anak tersebut Bu? Ada kriterianya. Ya, saya memiliki kriteria bahwa anak itu rajin berangkat, seperti itu, bahwa dia tidak menorehkan lah ibaratnya dalam 1 bulannya. Harapan saya sudah di bulan depan itu tidak ada catatan A. Untuk di bulan terakhir kemarin sebenarnya tidak ada catatan A dibandingkan sama bulan-bulan sebelumnya. Hanya saja yang di bulan depannya ini, nanti yang di semester 2, harapan saya sudah mulai Januari, Februari, dan seterusnya sampai akhir di semester 2, dia bisa lebih baik lagi, ada perubahan sikap yang datang dari dirinya sendiri, tidak dari karena saya yang selalu mengingatkan. Artinya saya berharapnya ya, sudah waktunya sudah 30 menit ya Bu? Ya, sebentar Bu. Sudah semuanya? Iya. Siapa yang perlu dimintai dukungan ya, Bu? Kalau memang sudah selesai boleh masuk ke, kelihatannya room 1 sudah selesai itu, jadi monggo. Ya. Siapa yang perlu dimintai dukungan Bu? Persiapan refleksi ini. Ya, yang perlu saya mintai dukungan adalah dari pihak sekolah, dari pihak kurikulum sekolah, juga dari ketertiban di sekolah saya juga, kemudian juga dari BK, dari guru-guru yang mengampu dia, dan juga nanti saya pasti meminta dukungannya dari wali dan orang tuanya, pengasuhnya di pondoknya juga itu, dan juga kerjasama teman-temannya Bu, karena kadang temannya juga kan bisa mengingatkan, seperti itu yang saya ya. Apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini Bu, kita ngobrol-ngobrol seperti ini atau bincang-bincang seperti ini? Apa yang bisa disimpulkan? Ya Bu, saya bisa menyimpulkan. Ya. Bisa diceritakan. Saya bisa melihat bahwa ternyata memang dibutuhkan pendekatan personal ya Bu, pada kasus anak-anak yang agak bermasalah, di mana juga selain pendekatan personal kepada anak yang bersangkutan, kita juga harus melakukan kolaborasi, melakukan pembelajaran yang menerapkan PSE, pembelajaran sosial emosional, dan juga butuh konsisten Bu, mungkin seperti ini yang harus saya lakukan. Kalau tidak konsisten, saya lengah sedikit, mungkin dia akan kembali lagi seperti itu Bu. Dan di mana dukungan itu harus meliputi semua pihak yang tadi saya sudah sertakan di awal. Ya alhamdulillah ini agak tenang Bu, hati saya untuk mengetahui untuk akhirnya saya sebenarnya bisa untuk merencanakan, mencari solusi yang baik untuk anak tersebut ke depannya. Sampun napa Bu, sudah lega Bu nyenengan dengan. Ya alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Ais karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saya Bu ini Bu terhadap murid saya. Sami-sami Bu.